Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, jumpa lagi kita Bung Meldi. Iya, jadi di gedung KPK ini eh, aktivitas naik nih Bung Firdaus ya sejak Syahrul Yassin Limpo pulang ke tanah air ya setelah berkunjung ke Spanyol dan juga ada masalah-masalah pengobatan pribadi. Tapi di balik itu ini terjadi saling buka membuka ya. Ada hari ini ada foto eh, Syahrul Yassin Limpo dengan salah satu pimpinan KPK di lapang bulu tangkis, kemudian juga eh, saling buka masalah pemerasan ya. Dan ini menjadi sebuah warna baru ya untuk kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo dan bagaimana pimpinan KPK bermain dalam kasus tersebut, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat memang ada sedikit sedikit noda. Mungkin bukan sedikit juga Bung Meldi ya, karena kalau kita lihat dari pemberitaan atau keluhan publik ya, ini kali keberapa gitu dugaan-dugaan pelanggaran etik, dugaan-dugaan pelanggaran ketidakpantasan yang muncul dari dapur pimpinan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi Bung Meldi. Nah, yang menarik adalah terkait dengan dugaan korupsi ya. Jadi kalau kita lihat kan memang di banyak pihak sudah mengatakan sudah ada, karena sudah ada sprindiknya gitu ya, pas penyidikannya, maka sudah ada tersangkanya untuk kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang dalam ini juga ya salah satunya melibatkan Menteri Pertanian gitu. Artinya ada indikasi kasus besar lah yang sedang disidik oleh KPK. Tetapi di balik itu juga gitu, muncul juga kabar tidak sedap di di Komisi Anti Rasuah KPK bahwa salah satu pimpinannya atau pimpinan lah, kita tidak tahu apakah satu atau dua begitu ya, karena mereka ada berlima begitu, tapi diindikasikan satu pimpinan KPK itu diduga melakukan pemerasan terkait kasus korupsi yang mereka tangani pada Kementerian Pertanian, dan diduga yang diperas adalah pihak Menteri Pertanian begitu. Dan ini juga yang penyelidikan ya, masih penyelidikan di Polda Metro Jaya ini sedang bergulir. Nah, menurut saya ini sedikit banyak tentu akan mengganggu apa ya kinerja atau performa integritas dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia, khususnya ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK begitu. Nah, yang kedua kalau kita lihat gitu ya, dari banyak sinyalemen atau indikasi semacam semacam pertanyaan atau kritik atau dugaan-dugaan pelanggaran kode etik pada unsur pimpinan KPK, dan sampai saat ini juga penyelesaian kasusnya juga masih belum jelas Bung Meldi. Jadi kalau kita ingat ya, ada beberapa misalnya dugaan gitu ya, pihak yang berperkara itu juga bisa bermain sampai ke lantai 15, lantai pimpinan KPK di gedung Merah Putih di sana, atau dugaan juga misalnya komunikasi dengan pihak berperkara. Atau kalau kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya, salah seorang komisioner KPK yang sudah mengundurkan diri itu juga diduga mendapatkan gratifikasi atau dugaan pemerasan atau dugaan terlibat dengan pihak-pihak yang diduga menjadi korban atau pesakitan KPK. Nah, buat kita gitu ya, kalau kasus-kasus ini tidak segera diselesaikan, gitu, persoalan integritas, persoalan indikasi pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana di level pimpinan KPK, maka bisa jadi misalnya KPK sebagai institusi akan segera ambruk, Bung Meldi. Dan itu juga akan menjatuhkan semua gitu ya, semangat atau spirit pemberantasan korupsi yang sudah dibangun puluhan tahun. Jadi ini harus segera kita suarakan, kita berikan kritik yang sangat pedas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan-dugaan atau indikasi pelanggaran di lingkar kekuasaan pimpinan KPK, Bung Meldi. Ya, sebenarnya ini bukan kasus pertama Bung Firdaus. Di berapa bulan yang lalu ada kasus pungli ya. Pungli di KPK, ini juga ada indikasi-indikasi. Tapi kita belum menemukan, belum mendapatkan kabar progres dari kasus tersebut, Bung Firdaus. Nah, ini juga sebenarnya di kepolisian, di Polda Metro Jaya juga kita juga belum melihat progres yang cepat gitu ya dalam kasus ini, kasus Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang tertentu ya, pemerasan gitu ya. Dan ini yang juga kita berharap uh, pihak kepolisian juga progres dalam mengusut masalah-masalah ini agar proses di KPK ini bisa terlihat jelas dan terlihat transparan bagi masyarakat yang melihat bahwa pengadilan atau pihak penegak hukum gitu ya dalam hal ini yang terkasus kasus hukum harus juga
sama dengan orang-orang lainnya, Bung Firdaus? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di samping yang melibatkan pimpinan, Bung Meldi ya, indikasi yang melibatkan pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, bahkan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan, kita juga kalau kita mau recall lagi, ada beberapa kasus lain juga melibatkan pegawai atau unsur-unsur KPK, baik itu penyidik, pegawai, oknum KPK, ataupun juga pengelola rutan. Yang terakhir itu pengelola rutan KPK, kalau kita ingat dugaan pungli, begitu ya. Tapi kalau kita mau balik jauh ke belakang, saya ada dugaan-dugaan juga melibatkan indikasi baik itu oknum penyidik gitu atau yang lainnya gitu ya, sehingga dan apa ya, sehingga kalau kita lihat ini yang menjadi semacam cobaan atau menjadi apa, apakah betul KPK yang selama ini diasumsikan punya integritas tertinggi gitu ya, sekarang itu juga masih memiliki integritas tertinggi atau tidak, atau jangan-jangan juga pasca revisi undang-undang KPK semakin kentalnya nuansa politik di dalam penentuan seleksi pimpinan KPK gitu ya, atau juga apa namanya perdebatan antar institusi asal para pegawai KPK gitu, itu membuat KPK semakin lemah tanda kutip begitu. Di satu sisi kita masih berharap ketika KPK dengan gagah berani menetapkan seorang menteri gitu ya, atau anggaplah kita asumsikan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? KPK masih memiliki keberanian untuk mensasar jabatan-jabatan tinggi politik korupsi yang magnitudenya besar begitu. Korupsi yang melibatkan high profile pimpinan negara, tidak terlepas gitu, tidak memandang apakah dari partai politik tertentu atau dari asal partai segala macam gitu. Kita masih menganggap itu sebagai sebuah apresiasi. Tapi di sisi lain juga semakin banyak guliran-guliran borok atau luka gitu yang menganggap bahwa KPK kinerjanya semakin tidak baik, paling tidak dalam sisi etik dan integritas penanganan kasus korupsi gitu. Nah, padahal kita ingat dulu ketika KPK dibentuk, gitu, salah satunya adalah untuk menghilangkan dugaan-dugaan praktek atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan unsur peradilan gitu. Nah, kalau KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum ternyata juga begitu rentan menjadi pelaku indikasi tindak pidana korupsi, penyimpangan, pemerasan, gratifikasi, bahkan pungli, begitu ya, maka pertanyaannya publik bisa berharap kepada siapa lagi, Bung Meldi? Gitu. Nah, menurut saya, gitu ya, apakah pada titik ini kita meminta, begitu ya, kita minta agar semua unsur pimpinan KPK untuk mengundurkan diri, gitu. Jadi kalau kita katakan misalnya, dalam beberapa hari ini dari kemarin kita lihat misalnya yang diduga sebagai korupsi di Kementerian Pertanian gitu ya Pak Syahrul Yassin Limpo sudah meletakkan jabatannya kepada Presiden, menyatakan dia akan fokus kepada kasus korupsinya. Nah, apakah ini juga berlaku sama kepada unsur pimpinan KPK atau pegawai KPK yang memang diduga tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki integritas begitu ya, sehingga juga kepercayaan itu mereka kembalikan kepada publik dengan cara meletakkan jabatan gitu. Kalau itu tidak dilakukan, maka ya kelembagaan KPK yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan harapan publik yang begitu besar, itu akan jatuh perlahan-lahan, Bung Meldi. Jadi saya pikir ini menjadi pertaruhan besar di KPK gitu. Nah, artinya apa? Kalau kasus ini tidak segera ditangani gitu oleh aparat penegak hukum lain, entah itu kepolisian atau kejaksaan gitu ya, maka bisa jadi dia akan menjadi bola liar yang terus menggerus integritas atau kepercayaan publik kepada KPK khususnya, Bung Meldi. Ya, sebenarnya tim pengawas KPK bisa saja membuat tim independen, Bung Firdaus, agar tim independen ini bekerja dan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan memeriksa KPK gitu ya. Jangan berasal dari unsur-unsur terkemuka atau bisa intelektual atau tokoh masyarakat terkemuka yang hadir di situ dan memeriksa mereka semua dengan hal itu, sehingga masyarakat bisa punya kepercayaan baru terhadap KPK, Bung Firdaus. Nah, pintu masuknya menurut saya dari pengawas KPK yang membentuk tim independen, Bung Firdaus. Bagaimana nih kita melihat lebih ke arah situnya, Bung Firdaus? Iya betul. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam konteks etik ya, penegakan integritas, KPK punya dewan pengawas. Ada Pak Tumpak gitu ya, ada Ibu Albertina segala macam, Pak Samsudin Haris dan segala macam, banyak di sana. Tapi mereka juga bekerja kan sifatnya pasif, betul ya. Jadi kalau kita baca komentar mereka, iya kami masih membaca dari media, belum ada laporan kepada Dewan Pengawas KPK, sehingga belum bisa bekerja. Tapi ketika gulirannya semakin cepat, kemudian kalau kita lihat dalam beberapa hasil temuan gitu ya, atau kerja-kerja Dewan Pengawas yang notabene itu menjadi tidak efektif. Kita contoh ketika Ibu Lili begitu ya, ketika sudah ada indikasi pidana, maksudnya pelanggaran berat gitu, tapi tidak bisa diterapkan karena apa? Mereka ya Ibu Lilinya sudah keburu mundur begitu ya, dan kemudian juga ranah pidananya tidak bisa didorong karena KPK juga merasa ada benturan kepentingan di sana gitu.
Nah, salah satu cara mungkin bisa gitu dengan pengawas, dengan meminta gitu ya, membentuk beberapa semacam panel independen. Tapi sekali lagi harus ada pelaporan yang masuk kepada KPK gitu. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, saya pikir tidak ada salahnya gitu ya, bekerja lebih proaktif, kemudian melakukan indikasi-indikasi semacam pengumpulan bukti lebih awal gitu, tanpa menunggu laporan Bung Meldi. Karena sekali lagi yang coba diselamatkan adalah integritas atau pamor pemberantasan korupsi begitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan pakem-pakem normal gitu, harus ada pelaporan, harus ada misalnya publik yang mengeluh. Tapi ketika beritanya sudah besar begitu dan mengganggu kinerja, maka dengan inisiatif itu bisa dijalankan tanpa laporan publik dan bisa juga melibatkan panel independen. Saya pikir kenapa tidak begitu. Nah, pertanyaannya berapa lama kita harus menunggu ini, begitu ya? Apalagi kalau dikatakan, oh ya mereka punya kelebihan sekarang ditambah setahun gitu. Walaupun saya masih agak bingung gitu, apakah tetap 4 tahun atau pasca MK gitu ya, mereka menjadi ditambah setahun lagi jabatannya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang, maka titik nadir integritas KPK itu begitu dipertaruhkan, begitu. Jadi jangan salahkan publik. Kalau publik mengatakan, oh ya setiap penetapan atau indikasi atau penanganan kasus korupsi Anda, entah itu berjalan atau tidak, maka unsur politisasinya atau unsur kepentingannya itu semakin tinggi sekarang. Dan itu menurut saya sangat-sangat tidak sehat dan sangat-sangat tidak bagus untuk KPK, Bung Edi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Edi, terima kasih, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.